Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifana Putri Aprianti dengan NIM 43224072. Di sini saya akan menjelaskan tugas pertemuan 12 termodinamika. Adapun topiknya aliran panas, spontanitas proses, entropi, dan energi bebas Gibbs. Pengantar hukum kedua termodinamika. Yang pertama itu hukum pertama termodinamika. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Terus hukum kedua termodinamika berbunyi kalor mengalir secara alami dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah dan tidak dapat mengalir secara alami pada arah yang sebaliknya. Kita masuk pada hukum klasik dan hukum modern, yang dimana hukum klasik ini terdiri menjadi tiga. Yang pertama itu berbasis aliran kalor, yang kedua isi konsultat, yang dimana berbunyi kalor mengalir dari panas ke dingin secara alami. Yang ketiga fokus pada arah aliran kalor dan mesin kalor, contohnya mesin kalor, pendingin, proses tidak reversible. Yang kedua ada hukum modern, yang dimana hukum modern ini terbagi menjadi tiga, berbasis entropi. Yang kedua konsultan dengan bunyi entropi total selalu bertambah dalam proses spontan. Yang ketiga fokus pada perubahan entropi sistem ditambah lingkungan, contohnya reaksi kimia spontan, difusi, dan proses alam. Masuk pada aliran panas, yang dimana terdapat pernyataan Clausius, tidak mungkin membuat suatu mesin yang bekerja dalam suatu siklus di mana kalor diserap dari suatu reservoir bersuhu rendah dan dilepaskan ke reservoir bersuhu tinggi tanpa memerlukan usaha luar. Yang kedua ada pernyataan Kevin Pench, tidak mungkin membuat suatu mesin bekerja dalam satu siklus di mana seluruh kalor yang diserap dari reservoir suhu tinggi diubah seluruhnya menjadi usaha luar tanpa membuang sebagian kalor ke reservoir bersuhu rendah. Kita masuk pada spontanitas proses. Proses yang terjadi secara spontan di alam berlangsung menuju kesetimbangan. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, kalor mengalir dari benda panas ke benda yang dingin, gas ekspansi dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Proses tidak spontan dapat terjadi jika energi dipasok ke sistem. Agar terjadi yang tidak spontan, energi dari sumber luar dibutuhkan untuk memompa air dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi, memindahkan energi dari benda dingin ke benda panas, atau mengompresi gas dari tekanan rendah ke tekanan tinggi. Kita masuk pada entropi, yang dimana terdapat kecenderungan alami yang proses berlangsung spontan. Arah keadaan sistem yang lebih tidak teratur atau disebut juga derajat ketidakteraturan lebih tinggi. Derajat ketidakteraturan sistem dinyatakan oleh termodinamika yang entropinya berlambang S. Selanjutnya kita masuk pada energi bebas Gibbs. Energi bebas Gibbs adalah ukuran energi yang tersedia untuk melakukan kerja pada suhu dan tekanan konstan. Perubahan energi bebas Gibbs dapat digunakan untuk memprediksi spontanitas suatu proses, yang dimana rumusnya itu delta G sama dengan delta H dikurang T dikali dengan delta S, yang dimana delta G itu perubahan energi bebas Gibbs dengan satuan kilojoule per mol, delta H perubahan entalpi dengan satuan kilojoule per mol, delta S perubahan entropi dengan satuan kilojoule per mol dikalikan yaitu temperatur dengan satuan Kelvin. Perbandingan entropi dan energi bebas Gibbs. Proses spontan delta S-nya itu lebih besar 0, delta G lebih kecil 0. Proses kesetimbang itu delta S sama dengan 0, delta G sama dengan 0. Proses tidak spontan delta S lebih kecil 0, delta G lebih besar 0. Selanjutnya kondisi standar 1 atm 298K dengan rumus delta G sama dengan delta H dikurang T dikali delta S, di mana delta G perubahan energi bebas Gibbs standar sama dengan delta H perubahan entalpi standar dikurang dengan T dikali delta S. Pada kondisi non standar, delta G sama dengan perubahan energi bebas Gibbs standar ditambah dengan R dikali T dikali dengan ln Q.
Kita masuk pada contoh soal. Perhatikan reaksi berikut ini. 2CO2 ditambah O2 menghasilkan 2CO2. Reaksi berlangsung pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan parsial gas-gas sebagai berikut. PCO sama dengan 2 atm, PCO2 1 atm, PCO2 0,5 atm. Dan data reaksi perubahan entalpi standar minus 566 kJ per mol. Perubahan entropi standar minus 173 Joule per mol K, diubah menjadi kilojoule minus 0,173 kilojoule per mol K. R sama dengan 8,314 per mol dikali K, diubah menjadi kilojoule jadi 0,008314 kilojoule dikali K. Hitunglah perubahan energi bebas Gibbs standar. Hitunglah nilai Q dan hitunglah perubahan energi bebas Gibbs pada suhu kondisi tidak standar. Nah, sekarang kita masuk pada jawabannya. Pertama-tama kita harus menghitung perubahan energi bebas Gibbs-nya, di mana kita harus menghitung perubahan energi bebas Gibbs standarnya dulu, yang dimana rumusnya itu delta H atau perubahan entalpi standar dikurang dengan T dikali dengan perubahan entropi standar. Kita substitusikan nilainya, minus 566 dikurang dengan dalam kurung 298 dikali minus 0,173 mendapatkan hasil, kita kalikan dulu yang ada di dalam kurung, mendapatkan hasil 51,55. Nah, kita substitusikan nilainya lagi, minus 566 ditambah 51,55 mendapatkan hasil minus 514,45 kilojoule per mol. Nah, perubahan entalpi bebas Gibbs standar ini kurang dari 0, berarti reaksinya berlangsung spontan pada kondisi standar. Selanjutnya kita menghitung nilai Q, yang rumusnya itu Q sama dengan PCO2 kuadrat dibagi dengan PCO kuadrat dikali dengan PPO2. Kita substitusikan nilainya, di mana PCO2 itu 0,5 kuadrat dibagi dengan PCO itu 2, jadi kita kuadratkan dikali dengan 1, mendapatkan hasil 0,25 dibagi 4 mendapatkan hasil 0,0625. Selanjutnya kita menghitung delta G-nya pada kondisi tidak standar, yang dimana rumus mencari delta G itu adalah delta G sama dengan perubahan energi bebas Gibbs standar ditambah dengan R dikali T dikali ln Q. Substitusikan nilainya, minus 514,45 ditambah 0,00814 dikali dengan 298 dikali ln 0,0625. Pertama-tama kita turunkan, yang dimana kita kalikan dulu ln 0,0625 mendapatkan hasil minus 2,7726. Nah, kita substitusikan langsung nilainya, minus 514,45 ditambah 0,008314 dikali 298 dikali minus 2,7726. Terus kita kalikan lagi yang di sebelah kanannya, yang 0,008314 dikali 298 dikali minus 2,7726 mendapatkan hasil minus 6,89. Jadi kita tambahkan dengan delta G standarnya, yaitu minus 514,45 ditambah dengan minus 6,89 mendapatkan hasil minus 521,34 kilojoule per mol. Maka delta G-nya itu kurang 0. Berarti reaksi berlangsung spontan pada kondisi tidak standar. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari video saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.